Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau di pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kita sama-sama menikmati setiap hari-hari kita. Hari yang baru, kita percaya pun ada berkat yang baru yang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita mau semakin lebih dalam lagi mengerti hati Tuhan, semakin mendekat lagi kepada hati Tuhan, kita mau sama-sama berdoa mengawali saat teduh pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu, atas setiap rahmat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami sadar benar semuanya karena kemurahan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa pagi hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu ingin lebih dalam lagi mengerti setiap isi hati-Mu, ingin lebih dalam lagi mendekat kepada hati-Mu Tuhan, dan mengenal Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang membuka setiap hati kami, dan kami pun juga mengizinkan Tuhan bekerja. Roh Kudus-Mu, biarkan itu yang mengubahkan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Renungan firman Tuhan singkat pada pagi hari ini bertemakan ketika Tuhan bertanya. Apabila mencari Tuhan sudah menjadi keyakinan kita, kita mengerti pentingnya mencari Dia melebihi segalanya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya apa yang kita cari dari Tuhan? Suatu kali Yesus menjadi tidak senang karena jumlah orang yang besar yang mengikuti Dia, karena mereka mencari karena roti dan tanda-tanda. Di dalam Yohanes 6 ayat 26 mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi masalahnya bukan hanya apakah fokus kita mencari Tuhan atau tidak. Masalah sebenarnya adalah apa yang kita cari dari Dia? Apa yang kita mau dari Dia? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mendasar bagi kita sebagai murid Kristus. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Jawaban Simon dan Andreas adalah jawaban yang sederhana, tetapi memperlihatkan hati mereka. Mereka hanya punya satu keinginan, yaitu tinggal bersama Kristus. Seorang murid pada zaman itu yang selalu mengikuti kemanapun gurunya pergi, dan mereka mau melepaskan semuanya untuk datang mencari Dia dan mengikuti Dia. Pertanyaan ini seharusnya menjadi pertanyaan yang harus dijawab dengan benar oleh setiap kita yang mau mengikuti Dia. Daud menjawab pertanyaan dengan baik. Di dalam Mazmur 73 ayat ke-25, dia mengatakan, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Jawaban yang benar-benar tepat. Simon, Andreas, dan Daud hanya mau pribadi Yesus itu sendiri. Mereka tidak melihat rotinya, tidak melihat tanda-tandanya, atau atribut-atribut yang lain. Mereka hanya mencari satu, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Itulah yang harus kita cari dalam setiap kehidupan kita, sepanjang hari-hari kita. Itulah kerajaan yang harusnya kita cari, pribadi, yaitu Sang Raja. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya,
kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tercatat di dalam Lukas 17 ayat 20-21. Yesus merujuk bahwa dialah kerajaan itu. No Christ, no kingdom. Tidak ada Kristus, tidak ada kerajaan. Dia adalah pusat dari setiap kita orang-orang percaya. Apa yang kita percayai, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, semuanya tentang satu, yaitu Yesus, Roh Kudus yang mengajar, membimbing, menegur, supaya kita mengerti pribadi yang luar biasa ini. Seluruh kepribadian Allah yang besar dan Tritunggal ada dalam pribadi ini. Apakah kita sedang mencarinya? Atau lebih tepatnya, benarkah kita mencarinya? Jangan-jangan kita hanya mencari roti dan tanda-tandanya. Jadi apabila Tuhan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Maka apakah jawaban kita? Biarkan renungan singkat pada pagi hari ini mengingatkan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin seringkali kita datang ke gereja, kita datang ke persekutuan, kita datang berdoa kepada Tuhan. Seringkali sikap hati kita tidak menunjukkan bahwa kita hanya menginginkan Tuhan saja. Seringkali kita hanya meminta roti dan tanda-tanda. Seringkali hanya karena kita membutuhkan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita lupa bahwa Dialah Tuhan, satu-satunya pusat yang harusnya menjadi pribadi yang benar-benar kita cari. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya. Hanya Yesus dan hanya Yesus. Mari kita masuk ke dalam kedalaman hadirat Tuhan. Sama-sama kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Sama-sama kita berdoa berbalik dan kembali memandang Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya mencari roti dan tanda-tanda. Mari saat pagi hari ini kita mau datang hanya untuk mencari pribadi Yesus, hanya untuk menjadikan Tuhan adalah pusat dari segalanya. Dia adalah pusat dari segalanya, saudara. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami. Tuhan, masuk dan selidiki hati kami ya Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu? Apakah kami benar-benar mencari pribadi-Mu? Apakah kami benar-benar rindu kepada Engkau Tuhan? Pagi hari ini mari selidikilah hati kami. Benarkah kami mencari wajah-Mu ya Tuhan? Benarkah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami ya Tuhan. Oh Yesus, selidiki kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu membimbing kami, menegur setiap hati kami, menegur setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apa
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka hati kita supaya Roh Kudus itu yang membimbing siap hati kita, menyelidiki siap kedalaman hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, kami mau setia, Yesus. Kau yang selidiki kami, Kau lihat hati kami, Yesus.
Haleluya, Yesus Tuhan. Kiralapa karalapa ya shiralapa takaralapa karalapa. Haleluya. Biarkan pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka siap hati kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami datang bukan untuk mencari Engkau. Seringkali kami lupa bahwa pribadi-Mu adalah yang terutama dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami izinkan Engkau untuk menyelidiki setiap kedalaman hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mencari Engkau? Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan ingatkan setiap kami bahwa bukanlah tanda-tanda yang terpenting, bukan roti yang terpenting, melainkan hanya Engkau pribadi yang terutama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa, kami mau bertobat di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarkan pagi hari ini menjadi perubahan dalam setiap kehidupan kami, menjadi perubahan dalam setiap hati kami. Ketika kami berdoa, ketika kami datang dalam persekutuan ibadah, kami tidak mau mencari yang lain Tuhan. Kami hanya mau mencari pribadi-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami, sebab tidak ada yang lain yang Kuingini di bumi Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami lebih lagi untuk kami mencari Engkau, untuk kami setia mencari Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih mau mengingatkan kami, kalau sampai hari ini Tuhan masih mau untuk berjalan bersama dengan kami Tuhan, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau. Dan kalau pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali setiap pekerjaan kami, sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami Tuhan, kami berdoa, biarkan hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, bukan kehendak kami melainkan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap apa yang kami kerjakan, kami mau pastikan Tuhan bahwa Engkau Allah bersama dengan kami. Kami tidak mau melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap hati kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pekerjaan kami, apapun yang menjadi kegiatan kami saat hari ini Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Engkau Allah saja yang berdaulat penuh atas setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudara semuanya.
Tuhan Yesus memberkati.